Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan pada LDBI tahun 2022 ini. Perkenalkan, saya Jelicia Windy Gloria Pirsum selaku tim pemerintah dari mosi yang telah diberikan, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saat ini saya akan menyampaikan bahwa saya sangat setuju dengan strategi yang diberikan, yaitu strategi ekonomi hijau. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi yang diberikan bahwa tidak akan merealisasikan strategi ekonomi biru. Nah, pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa ekonomi hijau ini merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kemaritiman maupun sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Tapi, balik kita lihat kembali bahwa ekonomi biru ini merupakan ekonomi yang strateginya itu yang sudah baik itu ditambah menjadi nilai tambah yang baru. Pertanyaannya, apakah kondisi di Indonesia ini sudah baik, ekonominya sudah baik, potensinya sudah baik? Pada faktanya, bahwa di Indonesia, di seluruh Indonesia, belum semuanya sudah baik dan bahkan masih terdapat daerah 3T yang sangat membutuhkan pembenahan kembali, khususnya pada tingkatan ekonomi maupun pada potensi-potensi yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia dan sebagainya. Untuk itu, saya tegaskan kembali lebih setuju untuk merealisasikan ekonomi hijau dibandingkan ekonomi biru. Sebagai negara berkembang, kita masih berkembang, bukan negara maju. Belum menjadi negara maju, jadi kita lebih urgent untuk menerapkan ekonomi hijau dibandingkan ekonomi biru ini. Kita lihat kembali, apa itu ekonomi hijau? Jadi, ekonomi hijau ini merupakan strategi pembangunan green economy yang dimana bertujuan untuk menghindari dampak-dampak buruk dari suatu permasalahan di lingkungan sekitar, khususnya untuk menurunkan pemanasan global. Perlu kita ketahui dan kita ingat kembali bahwa Indonesia sekarang telah diserang dengan adanya masalah global, yaitu pemanasan global, dan memberi dampak pada segala aspek. Contoh nyatanya pada Jakarta. Di Jakarta polusi sangat menyebar dan ini menjadi salah satu dampak dari pemanasan global, dan ini juga dirasakan di daerah-daerah timur dan di seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu urgensi sekali untuk diangkat, untuk dibenahi. Kenapa? Karena jika kita langsung ke ekonomi biru, kita belum benahi kemaritiman kita belum benahi potensi ekonomi kita, maka potensi ekonomi biru tidak akan terrealisasikan dan tidak akan outputnya berjalan dengan baik. Parameternya juga tentu dilihat bahwa tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia ini. Untuk itu, ditegaskan kembali bahwa ekonomi hijaulah yang urgent untuk diterapkan, direalisasikan dengan adanya pemanfaatan pembenahan kembali untuk ekonomi kita, di khususnya pada bidang aspek lingkungan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan argumen saya terkait pemilihan ekonomi hijau dibandingkan ekonomi biru. Yang pertama, ekonomi hijau sangat urgensi. Karena apa? Karena pertama kita lihat dari bidang lingkungan. Lingkungan kita, lingkungan Indonesia, ini memang bagus dan sangat berpotensi seperti kekayaan-kekayaan alam yang kita miliki, bahkan banyak sekali yang kita punya, contohnya pada kemaritiman maupun kepada potensi kelautan. Namun, karena adanya manusia-manusia maupun masyarakat-masyarakat yang sekarang kita semuanya, setiap generasi sudah hidup di zaman ini, sekarang ini sudah hidup pada era digitalisasi, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pemanasan global selalu menyerang kita. Pemanasan global ada di sekeliling kita, menghantui kita, seperti adanya tingkatan gas efek rumah kaca, kemudian adanya peningkatan suhu, dan pada kelautan terjadinya ekonomi di daerah kelautan atau di aspek kelautan di kemaritiman juga terpengaruhi. Kenapa? Karena ekosistem laut juga ikut berdampak. Jadi, jika terus terjadinya pemanasan global dan kita terus berfokus pada kemaritiman dan kita tidak lihat bahwa pemanasan global terus menyerang
kelautan, yaitu dengan adanya kematian dari ekosistem di laut, kemudian peningkatan iklim yang berpengaruh juga di laut, dan juga meningkatkan tekanan air di laut, itu tentunya berdampak pada kemaritiman dan potensi di Indonesia. Dan bukan hanya kelautan maupun di lingkungan-lingkungan sekitar, misalnya pepohonan dan lain-lain, di Indonesia semakin minim pepohonan dan banyak kebakaran hutan terjadi di Kalimantan dan sebagainya. Untuk itu, dapat dilihat bahwa ekonomi hijau saat ini sangat dibutuhkan dan sangat urgensi untuk diterapkan pada bangsa Indonesia dan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Itu untuk pertama lingkungan. Kenapa? Karena manfaat dari ekonomi hijau yaitu akan mewujudkan ekonomi yang lebih baik untuk menerapkan dan mengatasi pemanasan global secara signifikan. Kemudian yang kedua, dengan adanya ekonomi hijau ini dapat menerapkan masyarakat yang inklusif. Kenapa? Karena dengan ini masyarakat akan lebih tahu mana hak dan kewajiban untuk menyelesaikan potensi-potensinya, apalagi sebagai negara kita merupakan negara petani yang dimana banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya potensi dan keanekaragaman banyaknya aneka SDA yang kita punya, sumber daya alam yang kita punya, tentunya jika kita rawat dengan baik, tidak terserang pemanasan global, tidak ada kebakaran, tidak ada penebangan hutan secara liar, kemudian tidak ada dampak pada kelautan maupun kemaritiman, perikanan, peternakan, dan sebagainya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan masyarakat semakin hidup bersejahtera dan pembangunan berkelanjutan akan lebih baik karena dengan sesuai dengan visi misi Indonesia yaitu ingin mewujudkan generasi emas pada Indonesia tahun 2045, maka pembangunan ekonominya juga berpengaruh pada hal tersebut. Untuk itu, tegaskan kembali bahwa ekonomi hijau sangat penting untuk diangkat. Kemudian bagi masyarakat, di mana masyarakat lebih sejahtera, akan berkurangnya pengganggu kesehatan pada masyarakat maupun pada bidang pekerjaan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kesehatan juga sangat penting bagi membangun generasi yang unggul. Untuk itu ekonomi hijau ini sangat urgensi, saya tegaskan kembali, dan juga akan mempengaruhi masyarakat yang unggul dan juga masyarakat generasi emas. Apalagi di era seperti di era digitalisasi ini banyak kerusakan maupun masalah-masalah yang terjadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.